Nyong ki mantan muhibin 20 tahun. Mantan muhibin 20 tahun. Tapi tersadarkan orang karena YouTube, orang karena Google. Nyong dikirimi beberapa kitab ori dan juga PDF lebih dari 50 kitab tentang nasab. Bahwa setelah tak pelajari, tak meleki sampai lalin orang kalau dibujuk. Belum tahu sampai kering meriang kan. Ternyata bahwa sing aran Alwi bin Abdullah atau Alwi bin Ubaidillah kuwe dudu putrane Sayyid Ahmad bin Isa. Makanya Sayyid Ahmad bin Isa putrane mung telu, Muhammad, Husain, Ali, abad papat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan bersama Kiai Syarifuddin atau Santri Ndeso. Beliau mengatakan beliau menjadi muhibbin itu bukan setahun 2 tahun, tetapi berapa? 20 tahun. Jadi durasi 20 tahun itu bukan durasi yang pendek, ini durasi yang luar biasa, panjang maksudnya. Itu pun beliau sadar jadi muhibbin. Dan kesadaran beliau itu bukan karena mengikuti YouTube atau mengikuti media sosial, tidak, ya karena meneliti tentang kitab-kitab nasab. Dan ternyata Sayyid Ahmad bin Isa itu anaknya cuma 3, Muhammad, Hasan, dan Ali. Tidak ada yang bernama Ubaidillah itu. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin dari Tegal ini menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal ini untuk berpikir, mengeja, membedakan mana itu kebaikan yang harus terus-menerus kita tegakkan dan suarakan, kita publiskan. Mana itu keburukan, kebatilan yang harus kita lawan. Termasuk mengklaim sebagai cucu Nabi tanpa bisa membuktikan atau menghadirkan data-data yang kredibel, data-data yang sikoh, hujah-hujah yang sikoh, yang memperkuat pengakuannya. Ya Bani Ba'alwi inilah. Bani Ba'alwi ini cuma mengklaim saja. Mereka tidak bisa membuktikan. Klaim mereka yang mengaku sebagai nasab dzurriyyah Nabi yang paling soheh. Emangnya orang-orang pribumi ini semua orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Pada saat betul-betul ditelusuri, diteliti, terbongkarlah sudah bahwa nasab mereka itu ya nasab odong-odong, nasab bodong yang tidak jelas, gitu loh. Mereka ya seperti kemarin diskusi di markas RA itu. Apakah ada pertanyaan Kiai Imaduddin yang terjawab? Tidak ada. Mereka ya cuma mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Diskusi yang nyeting mereka, tempatnya juga mereka, waktu dan tanggal yang menentukan mereka. Terus mereka merumuskan sendiri. Ini kan lucu. Metode seperti itu dijadikan alasan untuk mengisbat nasab mereka atau mensokhehkan nasab mereka. Ini kan lucu. Memang gerombolan-gerombolan Bani Ba'alwi gerombolan lucu. Gerombolan-gerombolan yang mau menangnya sendiri. Hari ini banyak sekali loh
muhibbin wal muhibbat yang tobat. Yang tadinya ta'assub, fanatik buta, ini beralih menjadi sadar dan tercerahkan dengan adanya diskursus nasab ini, dengan adanya tesis penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan mereka berusaha untuk mencari kitab sendiri, terus membuka kitab. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, termasuk Kiai Syarifuddin dari Tegal ini, santri Deso ini tobat dari muhibbin. Padahal beliau menjadi muhibbin itu bukan setahun, 2 tahun, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, 20 tahun menjadi muhibbin. Dan beliau pun akhirnya tersadarkan. Nah, kembali lagi bahwa akal waras kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah betul-betul digunakan atau hanya sekedar hiasan saja? Hari ini hujah itu sudah cetha welo-welo, sudah jelas sejelas-jelasnya. Kan gitu tuh. Masih ada yang menghibur dirinya. Ini golongan orang-orang yang tidak jelas lah, mengatakan tesis iblis lah. Oh, buka tesisnya belum sudah mengatakan, memberikan penilaian. Ini kan lucu. Coba kamu cross check dulu, apakah benar? Kan gitu tuh. Ya ilmiah, ya dijawab ilmiah, jangan marah-marah. Kan gitu. Melakukan penolakan, persekusi, intimidasi. Sebenarnya hal-hal semacam ini kalau dikaji, difikirkan, ini sebenarnya itu mereka itu sudah ambruk, sudah rungkat sebenarnya dengan perilaku-perilaku seperti ini. Dan mereka menyadari, mereka ketakutan menjadi mantan Habib itu ketakutan. Karena salah satu cara untuk mudah meraup keuntungan dari segi finansial, segi majelis, mengumpulkan massa, senjata ampuhnya itu mengaku cucu Nabi. Dan mereka dengan mengaku cucu Nabi itu bisa mencapai keinginan-keinginannya gitu loh. Dan ini kalau kita telusuri dari kacamata kewarasan akal waras, ini akan terbuka. Sebenarnya dari sini mereka itu sudah melakukan sesuatu yang melanggar menurut kami. Jadi mengaku cucu Nabi, tapi di situ itu untuk tujuan-tujuan duniawi, gitu loh. Maksud saya seperti itu, maksud kami seperti itu. Jadi semakin memperjelas keadaan. Makanya banyak sekali saudara-saudara kita yang alhamdulillah ini tercerahkan dan tersadarkan. Terus tidak lagi ta'assub, fanatik buta. Belum lagi distorsi sejarah yang masif mereka lakukan. Tentu ini menjadi perhatian kita semua bahwa mereka itu bukan golongan orang-orang yang waras. Orang-orang koclok kabeh, gemblung kan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Karena distorsi sejarah ini sangat berbahaya. Pengkaburan sejarah bangsa dan bernegara kita ini sangat berbahaya. Karena apa? Sejarah bangsa dan bernegara kita ini ibarat tongkat yang harus tetap kokoh tegak berdiri sebagai kebanggaan, sebagai acuan gitu loh, pegangan kita. Dan anak cucu kita hari ini digoyang-goyang oleh mereka yang bikin merah putih, Habib, yang memerdekakan Indonesia, Habib, Tuanku Imam Bonjol, Habib, Pangeran Diponegoro, Habib Babut. Nah,
Ini yang harus kita perhatikan. Kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun, termasuk pada Khabib. Kami cuma menjelaskan, mendudukkan permasalahan bahwa ini berbahaya loh. Ini tugas kita bersama loh, meluruskan sejarah. Kalau Khabib itu tidak berpola, ya, normal, insya Allah aman. Justru yang merungkatkan nasabnya mereka, menggoyang mereka itu ya dari perilaku-perilaku yang menurut kami ya melanggar. Itulah kisah Muhyiddin tobat, yang menjadi Muhyiddin 20 tahun akhirnya tobat. Bukan tobat sambel, tapi tobat betul-betul nasuha kalau istilahnya. Ogah lagi, kembul bersama dengan Khabib Bobolowi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.